Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Goedemorgen, geliefde broeders en zusters in Yesus Kristus. Shalom. Mari kita mulai ibadah pada saat ini. Laat ons beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid, die niet loslaat het werk van zijn handen. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede van God zij met u allen. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembukaan terbaca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 29. De opening tekst is genomen uit het evangelie volgens Johannes. Johannes hoofdstuk 6 vers 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft, antwoordde Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan terbaca nanti di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29 volgens Kerkenwerkagenda. Tapi sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa di surga, dipermuliakanlah namamu. Kami bersyukur bahwa saat ini, selaku orang-orang percaya, kami akan mendengar lagi suara Tuhan melalui kesaksian Alkitab. Tetapi sebelumnya kami sadar, siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak akan mungkin mengerti firman-Mu ya Tuhan, apabila Tuhan sendiri tidak menolong kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Vader in de hemel, uw naam wordt verheerlijk. Wij danken u dat wij op dit uur als gelovige mensen uw stem mogen horen via getuigenis in de Bijbel. Maar voordat het zover is, zijn we ons ervan bewust wie wij zijn, Heer. Wij kunnen onmogelijk uw woord begrijpen, Heer, wanneer u zelf ons niet helpt met de kracht van uw Heilige Geest. Daarom geven wij ons gehele leven op dit moment over, om te worden beheerst door uw Heilige Geest. Wij zijn gereed, Heer, om naar uw woord te luisteren. Dank u wel, Vader. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 6 ayat 22 sampai 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus
tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Johannes 6 vers 22 tot en met 29. De volgende dag stond de menigte weer aan het oever van het meer. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in de boten en voeren ze naar Kapernaum om het hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, "Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?" Jezus zei, "Waarachtig, ik verzeker u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven." Ze vroegen, "Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?" "Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft," antwoordde Yesus. Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab for ketorang semua. Mudah-mudahan ketorang tinggal percaya kepada kebenaran firman Allah ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan kita adalah orang yang sangat terkenal pada saat itu. Orang bilang bekend
dan menarik perhatian massa. Kenapa menarik? Sebab Yesus yang mengajar orang banyak, Yesus taruh perhatian kepada setiap situasi manusia saat itu. Orang sehatkah, orang sakitkah, orang laparkah, yang perlu mendapat perhatian Yesus, yang perlu mendapat pertolongan Yesus, Yesus kerjakan. Yesus kasih lihat siapa itu Yesus kepada mereka. Di mana-mana dalam kesaksian Alkitab, saudara-saudara, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dibilang orang berbondong-bondong atau orang banyak sekali ikut Yesus. Cuma sayangnya kita harus lihat apa motivasi daripada mereka yang mengikut Yesus. Dan apakah motivasi mereka saat itu adalah motivasi yang benar atau motivasi yang keliru atau salah sebagai manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes 6 ayat 22 sampai 29 mempunyai hubungan dengan ayat-ayat sebelum. Dan di dalam ayat-ayat sebelum ada dua peristiwa, dua kejadian yang besar yang mengagumkan manusia saat itu. Yang pertama dibilang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dan sisanya 12 bakul. Peristiwa ini membuktikan atau sebagai bukti bahwa Yesus tidak pernah tidak membiarkan orang banyak itu lapar. Ia memenuhi keperluan jasmani atau keperluan fisik manusia, malah berkelimpahan. Yesus have 5.000 man te eten met 5 broden en 2 vissen en het restant van 12 manden vol. En bewijs dat hij hen niet laat verhongeren. Hij voelde een lichamelijke of fysieke behoefte van de mens met een overvloed. Luar biasa, saudara-saudara. Peristiwa yang berikut, saudara-saudara, sebelum pembacaan tadi, Yesus berjalan di atas air sebagai bukti bahwa ia memang adalah anak Allah yang berkuasa atas alam. Di darat ia berkuasa, di laut ia berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Semua dapat ia lakukan sebagai orang yang diutus Allah. Vervolgens liep hij over het water als bewijs dat hij de Zoon van God was, die over de natuur heerste. Hij heerste op het land, hij heerste over de natuur. Niets is onmogelijk voor hem. Alles kon hij doen als een gezondene door God. Dari itu, saudara-saudara, dikatakan dalam cerita tadi, pada waktu Yesus tidak ada, murid-murid tidak ada, orang banyak tanya ini di mana Yesus, mereka akan ikut Yesus. Mereka mau cari Yesus. Dan memang mereka naik perahu dan mencari Yesus. Dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, dibilang pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, bila mana, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Rabi, wanneer bent u hier gekomen?
Yesus tidak jawab. Yesus tidak bilang, oh aku sudah ada dari tadi. Oh aku baru sampai. Itu untuk Yesus tidak perlu. Itu rahasia Tuhan. Tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Yesus menjawab dengan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. Yesus bilang, ini aku bicara betul-betul ini, sebab aku sudah baca kamu punya hati. Aku sudah baca kamu punya pikiran dan perasaan. Kamu cuma tertarik dengan mujizat. Mata ingin lihat barang-barang yang, oh wow, luar biasa. Hati senang, hati puas. Kamu cuma ikut aku sebab kamu sudah makan kenyang, sonder bekerja. Enak toh? Dan karena itu mereka mau saja ikut Yesus di mana saja Yesus ada, saudara-saudara. Yesus selanjutnya bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven heeft. Saudara-saudara, apa artinya bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Saudara-saudara, setiap manusia harus bekerja. Bekerja, kalau kita tanya kerja for apa? Ya, aku kerja untuk membiayai hidup, kasih makan rumah tangga, kasih makan diri sendiri. Jadi kerja itu mesti, harus, kalau bisa harus. Yesus tidak bilang tidak usah kerja, asal percaya. Tidak. Yesus bilang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa. Kita lihat realitas, saudara-saudara, ada orang yang kerja keras dari pagi sampai malam. Kadang-kadang dulu ada cerita yang orang tua kalau kerja pagi pulang malam, anak-anak sudah tidur, dorang sing kenal, bukan sing kenal, mar sing rapat dengan orang tua atau bapa yang pergi bekerja dari pagi sampai malam. Bapa memang punya maksud baik supaya keperluan keluarga itu bisa dipenuhi. Oke. Tapi Tuhan Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Makanan, memang makanan akan binasa. Kerja keras, makan enak. Hari ini, besok keturang lapar. Kerja keras, hari ini pakai bagus. Mode baru keluar, itu pakaian dibuang, dikasih. Dus kalau hidup hanya untuk itu belum cukup. Kalau manusia cuma rasa puas dengan bekerja untuk sesuatu yang akan binasa, itu sebenarnya hidup ini tidak berarti baginya. Kadang-kadang orang bikin pertanyaan, kok hidup untuk makan?
atau makan untuk hidup. Kalau cuma kerja, berarti hidup untuk makan. Kita bilang, kalau hidup untuk makan, kita tidak akan puas. Dan dalam ketidakpuasan, kita manusia bisa mencari jalan lain apabila tidak puas. Jalan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap orang ada punya pengalaman bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga apabila pekerjaannya dan hasilnya tidak mencukupi. Bisa korupsi dan lain-lain. Tuhan Yesus bilang, bukan itu saja bekerja untuk makan dan semuanya akan binasa, tidak kekal. Tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita akan bertanya, apa artinya? Apa artinya bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dalam ayat 27, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dengan kata-kata biasa, saudara-saudara, mau dibilang bahwa di samping kita bekerja untuk makan dan minum, kita juga harus berusaha untuk makan makanan rohani. Dan makanan rohani itu adalah anak manusia dengan huruf besar di sini. Anak manusia yaitu Yesus. Yesus sebenarnya telah memberikan contoh memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya itu simbol daripada ia akan memuaskan jiwa kita. Dialah penebus kita yang telah membayar hutang dosa kita melalui darahnya di kayu salib. Dia itu sebenarnya dikatakan sudah disahkan, sudah menerima meterai pada saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa dia ini anak Allah yang dikasihi Allah, tapi dia bersedia untuk memberikan seluruh kehidupannya supaya ia kembalikan kita menjadi anak-anak yang telah ditebus, diselamatkan karena dosa kita. Saudara-saudara, selanjutnya kita lihat pada waktu Yesus bilang begitu, bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Syukurlah, orang banyak yang hadir di situ, mereka punya hati terbuka, hati disentuh oleh kata-kata Tuhan Yesus. Kemudian mereka bereaksi. Mereka bilang, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Itu berarti mereka sudah siap untuk menerima apa yang Yesus nanti bilang sebagai saran, sebagai advis untuk bisa bekerja, mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Syukur, kehidupan mereka terbuka untuk Yesus. Dan karena itu Yesus sudah membaca. Oleh karena mereka mempunyai reaksi yang positif terhadap kritikan Yesus, maka Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dit moet u voor God doen. Geloven in Hem. Geloven in Hem is de basis. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan itu dasar. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah jaminan hidup. Dan tema kita saat ini, Yesus adalah jaminan hidup. Yesus
is de levensgarantie. Geweldig. Ia memberikan garansi apabila kita bekerja, ia memberkati pekerjaan kita, dan melalui pekerjaan kita, ia memberikan makanan, minuman, dan semua yang kita perlukan sudah siap ada di tangan Allah. Ia memberkati dan memberikan secara berkelimpahan, overflow. Dan secara rohani kita bilang, dalam situasi hidup yang paling susah, yang paling mengkhawatirkan, yang paling menakutkan, ia memberikan garansi aku ada, yang aku ada. Dalam realitas saudara-saudara kita lihat memang betul, kita bilang amin. Pada waktu kita berada dalam kekurangan keperluan fisik, ada orang yang bikin salah Tuhan. Kita lihat sekarang di masa pandemi, banyak orang hilang pekerjaan, dionslah. Orang percaya kadang-kadang bilang, Tuhan kenapa aku sudah berdoa, aku sudah memberikan perpuluhan, aku rajin berbakti, aku rajin bekerja. Kok kenapa? Kenapa Tuhan harus mengambil semuanya ini daripadaku? Saudara-saudara, dalam situasi susah selaku manusia, jangan sekali-kali kita bikin salah Tuhan. Semua yang terjadi itu tidak terjadi di luar rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang paling indah. Kita harus terima dan kita harus belajar hidup dengan apa yang ada. Paulus bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada berarti memberikan respons positif terhadap semua model penderitaan, semua model pencobaan, dan semua model kesukaran hidup. Orang Kristen terpanggil untuk selalu membuat penilaian positif. Apa maksud Tuhan? Orang percaya harus tenang. Pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam ketenangan itulah kita boleh mengevaluasi kekurangan kita sebagai manusia dan kelebihan Tuhan yang ada di tengah-tengah kelemahan kita. Puji Tuhan. Kita pernah merasakan pada saat-saat kita susah, kekurangan dalam segala keperluan fisik, ia tidak selamanya membiarkan kita susah. Hampir-hampir kita putus asa, ia mengangkat kita, ia melepaskan kita, dan ia menjawab semuanya, dan ia memberikan kadang-kadang berlipat ganda, overflow. Di situ kita belajar, memang percaya kepada Tuhan itu sangat penting. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita dibilang tidak usah khawatir, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord van God. Itu kita harus yakin. Lalu yang berikut, saudara-saudara, Tuhan bilang bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah hendaklah kamu percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia, saudara-saudara, yaitu percaya kepada Yesus yang saat itu, waktu itu bersama dengan orang banyak, sementara berdiri secara nyata bahwa ini orang, Dia memberikan garansi hidup, fisik pun mental. Dan orang-orang saat itu mempunyai motivasi yang salah, yang berbondong-bondong cari Yesus, banyak cari Yesus, mempunyai motivasi yang salah. Motivasi yang benar ialah terima Dia sebagai anak Allah, terima Dia sebagai sumber kehidupanmu, terima Dia
sebagai orang yang memberikan garansi untuk kamu hidup. Jadi Tuhan sebenarnya di mana-mana menginginkan itu percaya harus ada dan hidup bagi setiap orang yang mau mencari Dia atau mencari Yesus. Dalam Amos 5 ayat 4 dibilang, carilah Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Seek me and live. Kalau dalam Bible, basis Bible dibilang, kom bij mij terug, dan zullen jullie leven. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, tidak perlu dengan Tuhan atau marah-marah Tuhan karena kehidupan ini terasa keras dan berat. Tuhan bilang, kembali kepadaku dan kamu akan hidup. Karena itu saudara-saudara, kita selaku orang Kristen, kita harus bilang bahwa velen zochten Jezus of volgden hem toen met een verkeerde motivatie. Namelijk om alleen een wonder te zien, om alleen blij te zijn dat ze te eten konden krijgen en niet hoefden te werken. De geestelijke behoefte is belangrijk, omdat het eeuwig van aard is en redding brengt. De christenen zijn volgelingen van Jezus. Ze hebben soms een verkeerde motivatie. Hard werken om te voldoen aan de fysieke behoefte. De geestelijke behoefte krijgt minder de aandacht. Die fysieke behoefte is zeker belangrijk, maar vergeet niet dat het van tijdelijk aard is en zal vergaan. De fysieke behoefte moet gelijk lopen met de geestelijke behoefte. Toch kan worden gezegd dat de geestelijke behoefte het belangrijkste moet worden en erg fundamenteel is. De geestelijke behoefte is in dit geval een zaak van geloof in Hem, de gezondene van God, namelijk Jezus. Vers 29. Het is Jezus die de fysieke en de geestelijke behoefte garandeert, namelijk een eeuwig leven na bereid te zijn zich aan het kruis te laten spijkeren, te sterven en op te staan. Saudara-saudara, keperluan rohani zaman sekarang realiteit kurang mendapat perhatian. Keperluan fisik itu yang jadi sentral dan dianggap penting dan memang penting, tapi jangan lupa semuanya bersifat sementara dan akan binasa. Keperluan fisik harus jalan sama-sama dengan keperluan rohani. Malah harus dibilang, keperluan rohani harus menjadi terpenting dan sangat mendasar. Keperluan rohani dalam hal ini adalah soal percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus. Saudara-saudara percaya bahwa Yesuslah yang menjamin keperluan fisik pun keperluan rohani, yaitu hidup kekal setelah Ia rela serahkan dirinya terpaku di kayu salib, mati dan bangkit. Dan itulah kasih-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wie in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft het eeuwig leven.
ada garansi saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, bagaimana kita ikuti perkembangan dunia sekarang ini dibanding dengan pembacaan kita tadi. Kita lihat sekarang ini saudara-saudara, perkembangan dunia, peperangan. Memang tidak perang secara nyata, tapi setiap negara sudah siap dengan senjata nuklir dan sebagainya. Kalau tindis kenop saja, kita semua akan hilang dalam waktu yang paling pendek. Pembunuhan di mana-mana. Kita lihat baru-baru Peter R. de Vries dibunuh. Orang-orang yang kita anggap penting, yang berguna untuk orang banyak dibunuh. Seperti Yesus. Ia datang dan berguna untuk dunia ini, tapi harus mati, dibunuh. Satu realitas yang paling pedih. Pembunuhan terjadi dengan gampang-gampang. Perkosaan, penyakit, segala macam penyakit, terutama sekarang Delta varian yang membuat kita manusia semakin bingung dan semakin takut. Karena itu kita manusia berusaha memenuhi apa yang harus dikerjakan benar-benar, yaitu memenuhi keperluan fisik. Mesti makan betul, minum betul, dan sebagainya. Atur jarak, mooncap, dan sebagainya. Memang itu harus, tapi itu tidak berarti memberikan garansi bahwa kita luput dari akibat yang bisa mematikan. Jadi dengan pendek kita bilang, saudara-saudara, kita manusia zaman ini lebih berfokus pada keperluan fisik, keselamatan fisik kita, dari kepercayaan kepada Yesus yang menjamin adanya hidup kekal, yang memberikan garansi kita ada di dalam Dia untuk tetap hidup. Saudara-saudara, membaca tanda-tanda zaman sekarang ini, kita bilang tanda-tanda zaman semakin dekat. Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam, dan ini rahasia bagi kita semua. Karena itu firman ini mau bilang bagi kita, oke, kita bekerja, oke, tapi jangan kita main-main. Waktu hidup kita ini pendek, waktu hidup kita ini singkat. Kita diajar untuk saat-saat ini berusaha membangun kehidupan rohani kita. Kita harus menerima semua realitas hidup walaupun berat dan pahit. Karena pada kita ada percaya, ada kepercayaan, ada harapan bahwa Yesus akan menyelesaikan semuanya. Di dalam kitab Amsal dibilang, pengharapan itu adalah anker, sauh yang membawa kedamaian. Sebuah kapal yang besar atau sebuah perahu, dia akan bergoyang dan masuk dalam laut. Kalau dia punya anker itu tidak kuat. Anker itu yang boleh cuma sebuah batu, tapi harus besi yang berat, sehingga anker itu kalau dia masuk ke dalam air, perahu of kapal besar dia bisa goyang, tapi dia tidak mungkin masuk tenggelam. Jadi kita yang hidup zaman sekarang ini, saudara-saudara, Tuhan kehendaki supaya kita taruh, kita punya anker, kita punya kepercayaan, harapan, itu teguh dan kuat di dalam Tuhan. Sebab anker itu adalah sauh, atau sauh itu adalah harapan yang memberikan damai, memberikan kekuatan dan keteguhan. Orang yang kurang percaya, dia punya ankernya kurang kuat, dia akan bergoyang. Ada problem, dia tidak tenang. Dia gelisah. Dia bikin salah Tuhan. Dia cari orang-orang yang bisa untuk tolong dia. Pemazmur bilang, hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Yang bisa kasih batin kita tenang di tengah-tengah gelora kehidupan sekarang, cuma Tuhan. Lain sing ada. Jadi Tuhan mau cari Tuhan. Amos bilang, cari Tuhan, seek me and live. Cari Tuhan supaya kamu hidup. Sekarang mana
orang kurang cari Tuhan. Yang orang cari kepeng, yang orang cari barang-barang yang bikin puas mata, puas hati. Tapi itu tadi dibilang bersifat sementara dan akan binasa. Carilah barang-barang yang tidak binasa dan kekal. Cari Tuhan. Tuhanlah yang akan menolong kita, saudara-saudara, untuk bisa dalam hidup ini menerima semua realitas walaupun berat. Kiranya Tuhan akan menolong kita tetap kuat dalam percaya sehingga bagaimanapun ada sukacita dan damai sejahtera Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita hari ini, besok, dan selanjutnya. Geliefde broeders en zusters, wij lezen of volgen de wereldontwikkeling van tegenwoordig over oorlogen, zomaarmoorden, verkrachting, verschillende soorten ziekten. In het bijzonder de Delta-variant brengen mensen in paniek en in angst. Daarom spannen wij mensen ons in om aan het noodzakelijke te werken. Het werkelijk vervullen van de fysieke behoeften. Dat is goed, maar het geeft ons niet de garantie dat wij vrij zijn van de gevolgen die tot de dood kunnen leiden. Men focust zich meer op de fysieke behoeften dan op zijn geloof in Jezus. De Heer zal komen, geliefde broeders en zusters, als een dief in de nacht, in het geheim. De tekenen van zijn komst worden steeds duidelijker, lezen we. We worden gevraagd om voorzichtig te zijn. Onze tijd om te leven is maar kort. We worden geleerd om nu ons geestelijke leven op te bouwen. We moeten alle realiteiten van het leven aanvaarden, hoewel ze zwaar en bitter zijn. Laten we ons daarom inspannen met de hulp van de Heer Jezus, ons geloof in de Heer te versterken en levend te maken. Geloof steeds in Hem. Zodoende is er vreugde en vrede van God, waarmee ons hart en ons verstand worden gevuld. Vandaag, morgen en altijd. Amin. Mari saudara-saudara kami satu dalam doa. Kami berdoa. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur atas kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus dari hari ke hari dalam kehidupan kami, pribadi, rumah tangga, gereja, masyarakat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau taruh kami punya seluruh perjuangan hidup. Perjuangan hidup untuk mendapatkan sesuap roti, perjuangan hidup untuk mempertahankan kepercayaan dalam nama-Mu, agar supaya biarlah selaku anak-anak Tuhan yang selama ini hidup dari percaya, itu tidak akan gentar dan tidak akan berubah menjadi penolakan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dalam perjalanan hidup sebagai anak-anak-Mu boleh mempunyai pengalaman-pengalaman iman. Dan kami yakin bahwa pengalaman iman itu akan menjadi pelajaran apabila ada kepercayaan teguh di dalam batin hati kami. Sehingga kami berpegang kepada apa yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ada orang-orang yang sakit, tapi karena percaya kepada Tuhan,
mereka disembuhkan. Baik yang berada di rumah perawatan tertentu, dan di rumah sakit. Tuhan mengizinkan penyembuhan terjadi, supaya manusia betul-betul taruh percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah memberikan garansi hidup kepada setiap orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat kepada saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena akibat kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kadang-kadang mereka mengeluh, berduka cita begitu dalam, kadang-kadang mempersalahkan Tuhan dan tanya Tuhan, kenapa? Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka bersyukur bahwa mereka ada dan hidup, untuk bisa hidup dalam percaya kepada Tuhan dengan sungguh, dalam mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka yang sudah pulang tidak lagi memperjuangkan kehidupan di atas dasar percaya. Semuanya sudah selesai. Karena itu lengkapi kami semua yang masih hidup, sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, lengkapi kami dengan percaya yang sungguh kepada Tuhan, supaya kami tidak cepat putus asa dan melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kehendak Tuhan. Kuatkan iman dan pengharapan kami Tuhan, agar supaya dalam semua keadaan kami tetap mengucap syukur. Karena Tuhan ada dan Tuhanlah yang akan mengatur hari-hari kehidupan kami selanjutnya, dan bukan kami. Sadarkan kami apabila kami paksakan kehendak kami dan bukan kehendak Tuhan. Itu kami akan susah sendiri, karena kami menolak kepercayaan yang sudah ada kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari tuliskan firman-Mu di dalam hati kami, bahwa satu hal yang Tuhan kehendaki, agar supaya kami tinggal percaya dan tetap percaya sekalipun bumi ini bergoncang, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, dan hal ini tidak gampang Tuhan. Karena itu pegang hati kami Tuhan, lalu biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan spesial di dalam hati, di dalam batin, di dalam pikiran kami, supaya kami tidak gampang untuk bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Semua orang percaya yang mengikuti pemberitaan firman di hari ini, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Dan biarlah kami semua sadar, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tanda-tanda zaman semakin kami lihat. Persiapkan kami selaku orang tua, persiapkan kami selaku anak-anak muda Kristen, supaya kami dapat atur kami punya hidup baik-baik dan berhati-hati, supaya hidup kekal dapat kami miliki sebagai orang percaya, orang yang menerima fakta kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Inilah kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa orang-orang Kristen boleh beribadah kembali dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih, kepercayaan kami kembali dipulihkan, dihidupkan, bahwa Tuhan sementara bekerja mendatangkan apa yang baik bagi semua orang percaya, termasuk diri-diri kami. Kami membawa pengucapan syukur dari semua orang yang Tuhan berikan 1 tahun umur bertambah di tengah-tengah Delta varian. Apabila Tuhan memberikan 1 tahun umur bertambah, itu adalah berkat yang paling besar, tanda perlindungan Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa pengucapan syukur dari saudara-saudara kami yang mungkin sukses
di dalam pekerjaan-pekerjaan, di dalam studi, dan sebagainya. Tuhan terima pengucapan syukur. Pergumulan gereja, pergumulan pemerintah, di dalam menjawab Delta varian, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin semua yang terjadi bukan kebetulan, ada maksud Tuhan. Berbicaralah di dalam hati kami setiap orang Kristen, supaya kami belajar mengerti dan siapkan diri untuk menerima realitas yang adalah kehendak Tuhan. Semua saudara kami yang berada di mana saja, terutama di Maluku, dengan Delta varian yang juga turut membuat mereka bingung dan takut. Kami percaya kami semua ada punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan hanya minta kami punya hati yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Ia akan bertindak, menyelamatkan, memberikan pertolongan di tengah-tengah kesusahan. Inilah kami Tuhan, kami telah berada pada edisi yang ke-74. Tuhan memakai kami selaku hamba-hamba Tuhan, termasuk saudara kami Robi dan Paul. Kami semua adalah satu instrumen dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu sajalah kami tetap berserah. Tuhan kuatkan kami dan berikan kami kesehatan, supaya fungsi kami masing-masing dapat kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ampuni segala dosa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Begitu saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Terima kasih banyak. Tuhan tolong kita dan tetap kuatkan kepercayaan kita, sehingga kita tetap sehat untuk puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.